Nama Veda Ega Pratama kini benar-benar mulai mengguncang dunia balap internasional. Bukan hanya penggemar Indonesia yang terus membicarakannya, tetapi akun resmi MotoGP pun ikut memberi sorotan khusus terhadap performa luar biasa pembalap muda Honda Tim Asia tersebut. Sorotan itu muncul setelah Veda kembali tampil impresif di Moto3 Prancis 2026 dengan finish di posisi keempat di sirkuit Bugatti Le Mans. Hasil tersebut semakin mempertegas bahwa performa Veda musim ini bukan sekadar kejutan sesaat. Yang membuat banyak rival mulai waspada bukan hanya soal kecepatannya, tetapi konsistensinya. Di musim debut penuh Moto3 2026, Veda justru tampil sangat stabil menghadapi tekanan kelas dunia. Ia beberapa kali mampu menembus posisi 6 besar dan mulai rutin bertarung di grup depan bersama para pembalap terbaik Moto3. Bahkan akun resmi MotoGP sampai ikut memberikan perhatian khusus melalui media sosial mereka. MotoGP menilai Veda menunjukkan perkembangan yang sangat cepat dan berhasil menjaga konsistensi di tengah persaingan yang brutal. Hal seperti ini tentu bukan sesuatu yang biasa, sebab tidak banyak rookie Asia yang langsung mampu tampil kompetitif di Moto3 sejak musim pertamanya. Apalagi Moto3 dikenal sebagai kelas paling kacau dan sulit diprediksi dalam dunia Grand Prix. Selisih waktu antar pembalap sangat tipis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi langsung terlempar jauh. Namun Veda justru terlihat semakin nyaman dari seri ke seri. Le Mans menjadi bukti terbaru perkembangan besar tersebut. Dalam balapan penuh drama dan lintasan basah, Veda sempat tercecer hingga keluar 10 besar. Tetapi ia tidak panik. Pembalap asal Gunung Kidul itu justru mampu bangkit perlahan dan melakukan comeback luar biasa hingga finish keempat. Yang menarik, Veda mengaku kunci penampilannya di trek basah adalah tetap tenang dan tidak terlalu agresif. Pendekatan itu membuatnya mampu bertahan ketika banyak pembalap lain kehilangan kontrol akibat memaksakan kecepatan. Mentalitas seperti inilah yang mulai membuat banyak orang kagum. Karena biasanya pembalap muda cenderung terlalu emosional saat berada di situasi sulit. Tetapi Veda justru menunjukkan kedewasaan dalam membaca balapan. Ia tahu kapan harus menyerang, ia tahu kapan harus bersabar, dan yang paling penting, ia tetap fokus meski sempat kehilangan posisi. Performa stabil tersebut membuat posisi Veda di klasemen sementara Moto3 2026 ikut melonjak. Kini ia mulai menembus papan atas dan bahkan disebut sebagai salah satu kandidat terkuat Rookie of the Year musim ini. Pencapaiannya semakin terasa spesial karena ia menjadi satu-satunya pembalap Asia Tenggara yang mampu berada di papan atas klasemen Moto3 musim ini. Tidak hanya itu, catatan poin Veda di awal musim bahkan mulai dibanding-bandingkan dengan beberapa legenda besar MotoGP. Dalam 5 seri awal Moto3 2026, Veda berhasil mengoleksi sekitar 50 poin. Jumlah tersebut disebut lebih baik dibanding awal karier Marc Marquez maupun Valentino Rossi saat pertama kali tampil di Grand Prix. Tentu perbandingan itu belum berarti Veda akan langsung menjadi legenda besar. Namun fakta tersebut menunjukkan betapa impresif start kariernya sejauh ini. Dan itulah yang mulai membuat para rival waspada. Sebab Veda tidak lagi dianggap sekadar rookie biasa. Ia mulai dipandang sebagai ancaman nyata. Beberapa pembalap yang sebelumnya lebih diunggulkan, kini mulai kesulitan mengabaikan keberadaan rider Indonesia tersebut. Kecepatan Veda di trek teknis, keberaniannya saat duel, dan kemampuannya bertahan dalam tekanan membuat namanya semakin dihormati di paddock. Bahkan pengamat Moto3 musim ini mulai melihat Veda sebagai proyek jangka panjang yang sangat menarik. Kariernya sendiri memang berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum naik ke Moto3, Veda sukses menjadi juara Asia Talent Cup 2023 dan tampil impresif di Red Bull Rookies Cup. Kini saat masuk level dunia, adaptasinya ternyata jauh lebih cepat dibanding banyak prediksi. Bersama Honda Tim Asia, Veda perlahan membangun reputasi sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan dari Asia. Dan yang paling berbahaya, performanya terlihat terus meningkat. Ia belum mencapai titik terbaiknya, tetapi sudah mampu membuat banyak orang mulai berbicara tentang masa depan besar. Tentu perjalanan Veda masih sangat panjang. Moto3 musim ini baru berjalan beberapa seri, dan tantangan ke depan akan semakin berat. Rival-rivalnya pun pasti juga mulai mempelajari gaya balapnya lebih detail. Namun satu hal kini terasa semakin jelas. Dunia MotoGP mulai benar-benar memperhatikan Veda Ega Pratama.
Dan ketika akun resmi MotoGP sampai ikut menyorot konsistensinya, itu menjadi tanda bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak lagi dipandang sebelah mata. Kini, pertanyaan besar mulai muncul di paddock Moto3. Bisakah Veda Ega Pratama mempertahankan konsistensi luar biasanya hingga akhir musim dan benar-benar mencetak sejarah besar untuk Indonesia di dunia Grand Prix? Veda Ega Pratama nyaris cetak sejarah di Le Mans, finish P4 setelah duel brutal di trek basah. Veda Ega Pratama kembali membuat publik Indonesia bangga di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap muda Honda Tim Asia itu tampil luar biasa di tengah kondisi balapan yang penuh drama dan nyaris meraih podium di sirkuit Bugatti Le Mans. Meski akhirnya harus puas finish di posisi keempat, performa Veda justru menjadi salah satu sorotan terbesar sepanjang balapan Moto3 Prancis 2026. Le Mans memang menghadirkan balapan yang sangat sulit. Trek basah membuat banyak pembalap kesulitan menjaga grip dan kestabilan motor. Sejak awal lomba, suasana sudah terlihat kacau. Beberapa rider tampil terlalu agresif, sementara yang lain memilih bermain aman demi bertahan hingga finish. Namun di tengah kondisi seperti itu, Veda justru tampil sangat tenang. Start dari posisi ke-6, pembalap asal Gunung Kidul tersebut sebenarnya memulai balapan dengan cukup baik. Ia langsung mencoba menjaga posisi di grup depan dan sempat bersaing ketat dengan beberapa pembalap papan atas Moto3. Tetapi tekanan di Le Mans ternyata jauh lebih berat dari perkiraan. Pada lap-lap awal, Veda sempat kehilangan momentum dan posisinya perlahan turun. Trek licin membuat banyak pembalap kesulitan menemukan racing line ideal, termasuk Veda yang beberapa kali terlihat harus mengoreksi motornya saat keluar tikungan. Situasi itu membuatnya sempat tercecer cukup jauh dari grup podium. Namun justru disitulah mentalitas Veda mulai terlihat. Alih-alih panik dan memaksakan diri, ia memilih membangun ritme secara perlahan. Strategi tersebut ternyata menjadi keputusan yang sangat tepat. Ketika banyak pembalap mulai kehilangan kontrol akibat terlalu agresif, Veda justru tampil semakin konsisten. Lap demi lap kecepatannya mulai kembali muncul. Ia mulai memangkas jarak dengan grup depan dan melakukan beberapa overtake penting. Yang membuat penampilannya terasa spesial adalah cara Veda membaca kondisi lintasan basah. Ia tidak terlalu memaksakan pengereman, tetapi tetap agresif saat melihat celah untuk menyerang. Kombinasi keberanian dan ketenangan itu membuatnya perlahan naik posisi. Publik Indonesia pun mulai dibuat tegang ketika nama Veda kembali muncul di papan atas klasemen sementara. Saat balapan memasuki fase akhir, peluang podium benar-benar terbuka. Veda berhasil masuk dalam persaingan 5 besar dan mulai menempel ketat grup podium. Bahkan dalam beberapa sektor, catatan waktunya terlihat sangat kompetitif dibanding para rider yang sudah lebih berpengalaman di Moto3. Momen ini langsung memicu antusiasme besar dari penggemar Indonesia, karena untuk beberapa saat, Veda benar-benar terlihat punya peluang mencetak sejarah besar di Le Mans. Namun, kerasnya persaingan Moto3 akhirnya menjadi tantangan tersendiri. Meski terus menekan hingga lap terakhir, Veda belum mampu merebut posisi 3 besar dan harus mengakhiri balapan di posisi keempat. Tetapi hasil tersebut tetap terasa luar biasa, sebab finish P4 di Le Mans dalam kondisi wet race bukanlah hal mudah, apalagi bagi rookie Moto3 seperti Veda. Banyak pembalap berpengalaman justru gagal tampil konsisten di trek basah, sementara Veda mampu bertahan, menyerang, dan nyaris naik podium. Penampilan ini juga memperlihatkan perkembangan besar dalam diri pembalap muda Indonesia tersebut. Jika sebelumnya ia dikenal sebagai rider agresif dengan keberanian tinggi, kini Veda mulai menunjukkan sisi lain, lebih matang, lebih sabar, dan lebih cerdas membaca situasi balapan. Dan itu menjadi sinyal sangat positif untuk masa depannya. Bahkan beberapa penggemar dari luar Indonesia mulai ikut memberikan pujian. Ada yang menyebut Veda sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Tidak sedikit pula yang mulai memprediksi dirinya bisa direkrut tim Moto3 atau bahkan proyek KTM Factory di masa depan jika performanya terus berkembang. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan. Dalam 5 seri awal musim 2026, perkembangan Veda memang terlihat sangat cepat. Ia semakin nyaman bertarung di grup depan dan mulai terbiasa menghadapi tekanan balapan level dunia. Hasil di Le Mans pun membuat posisinya semakin membaik.
Bahkan kini Veda berhasil masuk 5 besar klasemen Moto3 2026, sebuah pencapaian luar biasa bagi pembalap rookie asal Indonesia. Yang membuat performanya semakin spesial adalah cara ia bangkit saat situasi sulit. Banyak pembalap muda biasanya kehilangan fokus ketika terlempar dari grup depan, namun Veda justru menunjukkan mental petarung sejati. Ia tetap tenang, tetap percaya diri, dan terus memburu posisi terbaik hingga lap terakhir. Karakter seperti inilah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Veda bukan sekedar talenta biasa. Ia mulai terlihat seperti calon bintang besar Moto3. Le Mans mungkin belum memberinya podium, tetapi balapan ini memberi pesan penting kepada dunia balap internasional. Indonesia kini punya pembalap yang benar-benar mampu bersaing di level tertinggi Moto3. Dan jika perkembangan Veda terus seperti ini, bukan tidak mungkin kemenangan besar akan segera datang. Karena melihat performanya di trek basah Le Mans, satu hal mulai terasa jelas. Veda Ega Pratama tidak lagi sekedar ikut balapan. Ia mulai menjadi ancaman nyata bagi para pembalap terbaik Moto3 dunia. Naik level atau terhenti? Veda Ega Pratama bidik Moto2, tapi tantangan dunia sudah menunggu. Langkah karier Veda Ega Pratama mulai memasuki fase krusial. Bukan lagi sekedar berbicara tentang hasil di Moto3, kini arah masa depannya mulai terlihat. Satu target mulai menguat, Moto2. Namun di balik peluang besar itu, ada realitas yang jauh lebih keras. Naik kelas bukan sekedar promosi, ini adalah pertarungan ulang dari nol.